kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat sampai hari ini. Nah, hari ini Nang Pendeta seperti biasa kali ini ditemani oleh Kak Uli, hai, dan juga Kak Lucy. Halo. Sudah gak sabar ya dengarkan dongeng? Sabar dulu. Ayo Kak Uli dan Kak Lucy. Inang, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, bagaimana kalau kita menyanyi satu buah lagu? Kita mau nyanyi apa, Kak? Sepertinya ada request dari adik-adik kemarin menyanyikan lagi buku lagu dari Sekolah Minggu nomor 1, Kak. Oh, buku Enden Sekolah Minggu nomor 1 yang judulnya Marta Tahuak Manuki. Tapi Kak Uli, Kak Inang, gimana kalau kali ini kita nyanyinya agak berbeda sedikit? Boleh? Nanti kita berbalas-balasan. Kak Uli dan Kak Lucy dulu, baru Inang Pendeta. Siap? Siap? Siap. Adik-adik, sebelum kita belajar daripada firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh belajar dan dengar-dengaran dengan firman-Mu. Tinggallah dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh benar-benar mengerti akan kebenaran firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita kembali akan belajar dari firman Tuhan untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Yuk kita buka Alkitab kita.
Kita baca bersama-sama ya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita sudah membaca firman Tuhan hari ini yang memberitakan kepada kita tentang Tuhan Yesus yang bercerita tentang seorang penabur. Ketika ia akan menabur benih di ladangnya, lalu ada benih yang jatuh di jalan, ada benih yang jatuh di tanah bebatuan, ada benih yang jatuh di semak berduri, dan ada benih yang jatuh di tanah yang subur dan baik. Nah, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa benih itu adalah seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap orang, termasuk adik-adik semuanya. Dikatakan bahwa ada anak yang ketika firman Tuhan disampaikan, tetapi ia tidak mau mendengarkan. Ia lebih sibuk bermain, ngobrol dengan teman, atau melakukan hal-hal lain, sehingga sama sekali tidak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan itu. Firman itu tentunya akan hilang begitu saja, dan tidak akan dimengerti, sama seperti benih yang jatuh di jalanan itu. Lalu ada anak yang mendengarkan firman Tuhan, namun segera melupakannya. Sebab ia tidak mendengar dengan sungguh-sungguh, tidak mendengar dengan baik, karena pikirannya sudah kemana-mana. Sibuk memikirkan permainan atau gamesnya. Sibuk memikirkan film atau mainan kesukaannya. Atau sibuk memikirkan hal-hal lain yang menjadi kegemaran ataupun kesukaannya. Sama dengan benih yang jatuh di tanah bebatuan itu. Lalu ada anak yang mendengarkan dengan baik, ia mulai mengerti akan firman Tuhan yang ia dengarkan, tetapi ketika ia pulang, ia tidak melakukan seperti apa yang diserukan oleh firman Tuhan. Misalnya nih, ketika di jalan akan kembali ke rumah, ia diajak temannya untuk mencuri, ia diajak temannya untuk berbohong, ia diajak temannya untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, maka ia akan lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh temannya daripada seruan firman Tuhan, meskipun ia tahu bahwa apa yang akan dilakukan bersama temannya itu adalah dosa. Ini sama seperti benih yang jatuh di semak berduri. Lalu kemudian ada anak yang mendengar dengan baik, merenungkan, lalu kemudian melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah benih yang baik yang ditanam di tanah yang subur, bertumbuh dengan baik, dan berbuah dengan lebat. Sesungguhnya firman Tuhan mau mengajak kita semuanya, termasuk adik-adik sekolah minggu,
untuk mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, lalu kemudian merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada adik-adik semuanya. Berbuah dengan baik. Dan buah yang baik itu tentunya akan terpancar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, di mana kita mau menuruti mama dan papa, mau jujur, mau menolong teman, menghormati orang tua, saudara, lalu kemudian banyak hal lagi yang boleh kita lakukan sebagai buah dari firman yang kita dengarkan setiap harinya. Nah, adik-adik semua, ketika Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya hari ini tentang anak-anak sekolah minggu yang mau berbuah lebat, yang mau berbuah kebaikan di dalam kehidupan ini, kita akan melihat dongeng yang akan dibawakan oleh Kak Uli dan Kak Lucy untuk kita semua hari ini, sehingga kita akan lebih memahami bagaimana kita harus berbuah baik di dalam kehidupan kita ini. Hai adik-adik. Hari ini ada Kak Uli dan Kak Lucy yang akan bercerita tentang dua orang sahabat. Nah, apa ya cerita tentang dua orang sahabat ini? Hari ini Kak Uli dan Kak Lucy ada dua orang teman. Halo. Hai, namaku Ale. Kalau aku Lulu. Nah, Ale dan Lulu adalah teman yang sangat baik. Saking baiknya, mereka suka sekali bermain bersama. Hari itu, Lulu sudah berjanji kepada Ale untuk bermain bersama di rumah Ale. Tapi hari itu juga, ternyata Ale baru saja menyelesaikan pelajaran bahasa Inggrisnya. Dan ia belajar satu kata baru. Kalian tahu kata apa itu? No. Apa ya yang diperbuat Ale dengan kata no itu? Wah, mari kita lihat. No. No, no, no. Ya gitu. Jadi, teman-teman, aku itu belajar kata baru. No. Jadi, kalau mamaku bilang, Ale mandi. No. Ale makan. No. Semuanya pokoknya no, no, no. Gitu. Hari itu, Lulu sudah berjanji ke rumahnya. Kemana ya Lulu? Janji ke rumahku belum datang-datang. Teman-teman, aku tuh ya udah dari tadi tunggu Ale di depan rumahnya. Tapi dia nggak datang-datang, nggak bukain pintu. Teman-teman bantuin aku panggil Ale ya. Ale. Masih belum dengar juga. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ale. Aduh, kenceng banget iku loh. Aku sebenarnya pengen bilang no, tapi kayaknya suara Lulu udah capek kayaknya ya. Masih belum dibuka juga. Ya udah, aku buka pintu. Ya Lu, ya, sini masuk. Akhirnya kamu buka juga, Le. Aku udah capek panggil-panggil dari tadi. Maaf deh, maaf. Ya udah. Ya. Le, Ya, yuk kita main bersama yuk. teman-teman, seperti kata baru yang tadi, jawabannya apa? No. Kono sih. Kita mau main sama teman-teman, yuk. No. Oke. Kalau kamu tidak mau main, aku mau baca buku saja. Aku pinjam buku kamu ya. Aduh, dia pinjam buku. Nanti buku aku sobek. No. Kenapa sih, Le? Aku janji gak akan sobek. Udah Lu, abis kalau nanti kamu mainin, kamu buka-buka buku aku. Kamu tahu nanti rusak. Oh, oke. Main sama nggak mau, pinjam buku nggak mau. Ya udah, aku main sendiri. Tapi pinjam mainan kamu ya. No. Semuanya no. Kenapa sih?
Kalau rusak nanti, aku main apa dong? Aku baca apa dong? Tapi kan Le, kita harus berbuat baik. Seperti kata Inang Pendeta dan kakak guru sekolah minggu. Kita itu harus berbuat baik sama teman-teman. Kan nggak mungkin dirusakin. Maksudmu jadi berbuat baiknya itu dengan main bareng gitu, minjemin gitu? Salah satunya, kamu lupa ya kalau kita pernah diajarin harus berbuat baik. Ingat sih. Ingat, apalagi nih ya, ada tuh cerita tentang perumpamaan seorang penabur benih. Oh, iya, yang benihnya ditabur di tanah yang subur itu kan? Iya benar-benar. Nah, kalau kamu tidak berbuat baik, benihnya tidak ditabur di tanah yang subur. Aku tahu, pasti dia jatuhnya di bebatuan ya. Le, tunggu. Aku jadi ingat sesuatu. Aku tahu ini. Maksud kamu ingat lagu kan? Iya. Aku ingat, aku ingat ada lagu, ada pure, tapi aku lupa gimana lagunya ya. Aku tahu. Pure gitu. Iya. Ayo kita nyanyi bareng ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Seperti benih yang di tanah yang subur. Gitu. Jadi maksud kamu kalau udah diajarin Inang Pendeta, kakak guru sekolah minggu, harus main bareng-bareng, harus berbuat baik, kita harus melakukannya sesuai firman Tuhan. Iya benar Le. Oh ya Le, sepertinya kamu harus belajar bahasa baru deh. Kata-kata baru. Bahasa Korea? Bukan, bahasa Inggris. Oke, aku mau kira bahasa kalbu. Tapi dengan kata baru, mau tahu nggak apa? Apa? Yes. Maksudmu iya gitu? Iya, jadi mulai sekarang kamu harus bilang yes untuk perbuatan baik. Wow. Kita coba ya, kita tes ya. Oke, tes. Kalau misalnya kamu disuruh mandi sama mama, kamu jawabnya apa? Yes, Mam. Le, main bareng yuk. Yes, Lu. Le, aku pinjam buku kamu dong. Oke, yes. Kamu sekarang udah pinter bilangnya. Kalau gitu, Le, kamu antarin aku pulang ya. Aduh, ini dia nih. Tapi katanya berbuat baik ya. Enggak kok, aku gak terpaksa. Oke, Lu. Yes. Nah, akhirnya adik-adik, Lulu dan Ale pun mereka berteman baik kembali. Mereka nggak lagi ribut masalah no dan yes. Karena mereka tahu bermain bersama, berbuat baik seperti firman Tuhan yang ditaruh di tanah yang subur dan berbuah yang baik. Demikianlah cerita Kak Uli dan Kak Lucy serta Ale dan Lulu hari ini. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Ditabur lagi, yuk semua lihat sama.
Nah, adik-adik, bagaimana? Tadi sudah mendengarkan renungan dari Inang. Kita juga sudah mendengarkan dongeng Kak Lucy dan Inang. Kita juga sudah bernyanyi. Sepertinya kita sudah sampai di ujung ibadah kita, Kak Lucy. Benar Kak Uli, Inang. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dipimpin oleh Inang Pendeta. Baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pembelajaran firman Tuhan pada hari ini yang mengajak kami semua, terutama adik-adik sekolah minggu, untuk selalu mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami untuk selalu berbuah baik, melakukan kebaikan kepada sesama kami. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah apa yang sudah kita pelajari hari ini benar-benar boleh menambah iman percaya kita. Nah, yang terakhir, Inang Pendeta, Kak Uli, dan Kak Lucy berpesan kepada adik-adik semuanya, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, patuhi mama dan papa, dan di rumah aja. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bye!